Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam channel saya. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya. Kita sarapan pagi nih di Bandar Jaya, mau berangkat ke Bandar Lampung, mau membeli kitab-kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan mati. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mati. Hidup selama-lamanya. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersiap-siap menghadapi kematian. Karena kematian ini tidak memberitahukan kepada kita kapan datangnya. Terkadang kita terkaget-kaget mendengar kematian seseorang, padahal kemarin dia baru terlihat sehat-sehat saja, bugar saja. Tahu-tahu kita mendengar berita kematian orang tersebut. Bukan juga teman-teman kita yang 10 hari yang lalu bertemu, tahu-tahu mendapat kabar dia sudah mati. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya waktu itu bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang pintar itu? Para sahabat biasanya menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan profesor, bukan dokter, bukan insinyur, tetapi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Itulah orang pintar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Jelas, dia mempersiapkan sesuatu yang panjang. Sementara kehidupan ini adalah jangka pendek. Dan kita harus ingat, setiap orang akan menerima takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mempunyai takdir sebagai orang miskin, orang kaya, sebagai pejabat, sebagai raja, rakyat jelata, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari ini orang-orang sibuk memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan sesuatu bekal yang untuk kehidupan yang abadi. Yang dipikirkan oleh orang sekarang sandang, pangan, papan. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dan tidak boleh bekerja untuk mendapatkan itu. Tetapi pada saat sekarang ini masyarakat, manusia kebanyakannya yang difokuskan kepada hal yang itu. Tetapi kehidupan yang panjang, abadan, kehidupan akhirat ini tidak terlalu dipikirkan. Padahal setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, seharum apapun nama kita, suatu saat pasti akan mati. Dan orang-orang sudah beramal pun ketika kematian datang di alam kubur, dia akan menyesal. Dia akan berkata, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Wahai Allah, aku sekarang sudah melihat, aku sudah mendengar, aku sudah menyaksikan. Maka kembalikanlah aku ke dunia. Farji'na, keluarkanlah aku dari alam kubur ini menuju kepada dunia, agar aku bisa beribadah. Seandainya, dan ini hal tidak mungkin, orang dikembalikan ke dunia, dia mungkin tidak mau bekerja lagi, maunya ibadah saja, maunya berzikir saja, maunya semua hartanya akan disodakohkan. Tetapi hal itu tidak ada gunanya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama di pagi hari ini kita berpikir apa yang seharusnya kita lakukan
karena kita tidak tahu apakah umur kita sampai esok atau tidak. Maka yang dikatakan katanya, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ada yang menafsirkan karena dunia itu mau hidup selama-lamanya, ya nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Pada waktu jamnya sholat ya berhenti dulu, toh besok masih ada waktu lagi. Pada waktu ibadah ya nggak usah paksakan diri, toh besok ada lagi waktunya. Tapi kalau untuk akhirat, carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati. Ya jangan ditunda-tunda. Waktunya zuhur segera sholat zuhur, waktunya asar segera sholat asar, waktunya maghrib segera sholat maghrib, waktunya subuh segera sholat subuh. Jangan ditunda-tunda. Amalan rutinitas, bacaan Al-Quran kita, zikir pagi dan sore kita, ini harus kita tuntaskan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Adapun mencari makan, mencari rezeki, itu salah satu daripada ibadah kepada Allah. Begitu. Tetap yang ibadah pokok dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban itu harus ditunaikan apapun yang terjadi. Tidak ada nanti despinnya begitu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkan, menyampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu aja.